Komandan Korps Utara Militer Israel, Mayor Jenderal Noam Tibon mengungkapkan kebohongan IDF terkait jumlah tentara Israel yang tewas akibat perang. Menurut Tibon, sekira 10.000 tentara Israel telah tewas selama konflik dengan Gaza dan Lebanon. Mengutip Al-Mayadin pada 21 November 2024, Tibon menyatakan bahwa Israel tidak mengungkapkan kebenaran itu. Angka tersebut setara dengan 1 divisi penuh tentara Israel. Terbaru, Kementerian Kesehatan Israel melaporkan 66 tentara Zionis dalam kondisi kritis dalam 24 jam terakhir. Dari jumlah itu, diketahui 36 tentara dirawat di Rumah Sakit Israel Utara. Dengan demikian, total tentara yang sekarat dan dirawat meningkat menjadi 22.240 sejak dimulainya operasi Badai Al-Aqsa pada 10 Oktober 2023. Media Israel melaporkan bahwa perlawanan Palestina terus memberikan perlawanan sengit di Gaza Utara. Zionis pun mengakui bahwa perlawanan tersebut telah menyebabkan kehancuran besar bagi Israel, termasuk kerusakan kendaraan militer dan korban jiwa di pihak IDF. Sistem pertahanan udara Israel atau Iron Dome gagal mencegat serangan drone dari kelompok Hizbullah Lebanon. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat bahwa sistem pelindung itu tidak berfungsi sehingga drone menghantam sebuah gedung di Naharia. Serangan drone tersebut terjadi pada Selasa 19 November 2024 pagi, menyebabkan kebakaran hebat pada bangunan yang terkena. Pada saat yang sama, sirena peringatan terdengar di Galilea Atas menandakan adanya ancaman. Mengutip The Jerusalem Post pada 21 November 2024, IDF melaporkan bahwa 10 drone teridentifikasi melintas dari Lebanon menuju Israel. Israel mengklaim beberapa drone berhasil dicegat, tetapi sebagian lainnya jatuh di area terbuka. Sirena peringatan kembali berbunyi setelah 25 proyektil ditembakkan dari Lebanon ke Galilea Atas dan Barat. Kejadian tersebut memperlihatkan kelemahan dalam sistem pertahanan Israel terhadap serangan udara. Hamas menolak tawaran negosiasi Israel untuk pertukaran tawanan yang masih tersisa di Gaza. Penolakan itu disebabkan oleh ketidakseriusan Israel dalam mengakhiri perang. Pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya menuding Israel sengaja membiarkan pencurian bantuan di Gaza. Ia juga membahas upaya mediasi yang dilakukan Mesir. Hayya menegaskan bahwa pertukaran tahanan hanya bisa dilakukan setelah perang berakhir. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa Hamas tak akan kembali berkuasa di Gaza. Netanyahu juga menawarkan dana sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat sebagai imbalan untuk pembebasan sandera. Namun, pejabat pertahanan Israel memperingatkan bahwa satu-satunya cara menyelamatkan para tawanan adalah melalui gencatan senjata. Di tengah situasi ini, konflik di Gaza terus memakan korban, mengundang kecaman luas dari dunia internasional. Militer Israel melancarkan serangan udara ke arah kota Sarafan dekat pusat Angkatan Darat Lebanon pada Selasa 19 November 2024. Serangan tersebut menewaskan 3 tentara Lebanon dan melukai 8 orang termasuk warga sipil. Pasukan Pendudukan Israel atau IDF melanjutkan kampanye udara intensif di Lebanon Selatan, menargetkan rumah-rumah warga sipil. Kota Tirus dan daerah sekitarnya juga menjadi sasaran serangan Israel. Selain itu, serangan Israel juga menyasar persimpangan Deir Kanon Ras Al-Ain dengan tembakan artileri. Mengutip Al-Mayadin pada 21 November 2024, UNICEF melaporkan bahwa lebih dari 200 anak telah menjadi korban tewas akibat agresi Israel di Lebanon. Dengan meningkatnya jumlah korban anak-anak, komunitas internasional mendesak Israel untuk segera menghentikan serangannya. Keadaan di Lebanon semakin memburuk dengan dampak besar dari serangan tersebut. Hizbullah kembali merilis momen para pejuangnya ketika menargetkan Tel Aviv dengan rentetan serangan mematikan. Perlawanan Lebanon itu mengunggah video memperlihatkan serangan Tel Aviv pada Rabu 20 November 2024 malam. Dalam video yang dibagikan melalui telegramnya, Hizbullah menarasikan mereka menargetkan pangkalan Tel Haim dan Bet Lid di Tel Aviv. Tampak terlihat serangan tersebut membuat gedung-gedung pencakar langit di ibu kota Israel itu meledak dan terbakar.
Di akhir video, Hizbullah memperlihatkan markas IDF pun penuh lubang akibat serangan-serangan rudal mereka yang gagal dicegat Iron Dome. Serangan itu menunjukkan eskalasi ketegangan yang semakin meningkat di kawasan tersebut. Video itu menjadi bukti kekuatan serangan Hizbullah yang semakin mendunia. Meskipun IDF mengklaim berhasil menghadang sebagian serangan, dampaknya tetap terlihat jelas. Momen tersebut semakin memperpanas konflik yang tengah berlangsung antara Lebanon dan Israel. Pasukan Israel mengklaim mundur sepenuhnya dari kota Jenin setelah melancarkan serangan militer selama 2 hari. Dilaporkan serangan itu menyebabkan 8 warga Palestina tewas dan 19 lainnya terluka. Selama pertempuran, serangan besar terjadi antara pasukan Israel dan milisi perlawanan Palestina, khususnya di kota Jenin dan Kafdan. Mengutip Tribun News pada 21 November 2024, Gubernur Jenin Kamal Abu Al-Rub mengonfirmasi bahwa 2 pemuda di Kafdan tewas dalam serangan tersebut. Di antaranya, Mujahidin Qusay Muhammad Yasser Farhad gugur dalam bentrokan di wilayah Kafdan. Selain itu, pasukan Israel juga menggempur infrastruktur dan menangkap 15 warga Palestina dalam penggerebekan. Penarikan pasukan Israel mengakhiri kekerasan yang berlangsung selama 2 hari di wilayah tersebut. Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, mantan Menhan Yoav Gallant dan Komandan Militer Hamas Muhammad Al-Masri. Surat perintah itu dikeluarkan pada Kamis 21 November 2024 atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan sejak 8 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024. Menurut ICC, Netanyahu dan Gallant dituduh merampas hak-hak dasar penduduk sipil Gaza, termasuk akses terhadap makanan, air, obat-obatan, dan listrik. Selain itu, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Muhammad Al-Masri yang dikenal sebagai Muhammad Deif atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Israel dan Palestina. Deif yang sempat dikabarkan tewas dalam serangan udara Israel pada Juli 2024 lalu tetap menjadi target ICC. Israel sebelumnya mengklaim bahwa Deif telah terbunuh, namun ICC menegaskan bahwa Israel tidak dapat memastikan hal tersebut. Hamas menyambut baik keputusan ICC itu yang dianggap sebagai langkah penting dalam menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang. Saat ini, ICC terus melakukan penyelidikan terhadap para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.